Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di rumah ya, di gadgetnya masing-masing ya, di acara yang paling interaktif di sekolah kita, yaitu Bincang Pasundan 9. Oke, pada hari ini ya kita akan kedatangan seorang tamu ya. Episode kali ini kita sangat spesial ya. Spesial kenapa? Karena Bapak akan mengundang seorang guru seni budaya dari sekolah lain. Sekolah mana? Yaitu sekolah SMP Pasundan 8 Bandung ya. Bapak juga baru bertemu sekarang sebenarnya. Oke, siapa dia ya? Kita langsung invite saja Bapak Adit Kosasih SSN. Oke. Nah, iya. Pasti anak-anak SMP Pasundan 8 sudah tidak asing lagi dengan Bapak yang satu ini ya. Halo, Assalamualaikum Pak Adit. Sampurasun. Sampai. Pak Adit ini kayak orang Makassar. Oke, ikatnya kayak gitu ya. Oke, Pak Adit. Ya. Sehat sih ya, Pak Adit ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kesibukannya hari ini? Kesibukannya ya gitu tidur Katanya. Terus apa lagi? Ya tidurnya dan tidur. Bangun tidur lagi yang basuh. Oke, perkenalan dulu Pak Adit ya. Pak Adit ini kegiatannya kan mengajar ya. Ya, Mengajar di sekolah mana? SMP Pasundan 8 Bandung. SMP Pasundan 8 Bandung tuh ya, Bapak benar tadi ya. Mengajar apa mata pelajaran? Mengajar seni budaya atau SBK. Mengajar seni budaya atau SBK kayaknya. Sama ya. Iya. Sama. Oke, Pak Adit. Ya. Kita baru bertemu. Ya udah sekian lama ya kita nggak bertemu ya. Bertemu. Ada 25 tahun. Usia saya aja baru 22 tahun. Terakhir kita kemarin kolaborasi tahun lalu ya. Wah, udah berapa ya? Hampir 3 tahun. Wah, udah lama ya, 3 tahun yang lalu. Enggak, tahun lalu kita kolaborasi ya di Kemah Budaya waktu itu. Oh iya, betul. Nah, Bapak kebetulan pernah kolaborasi juga dengan Pak Adit ya. Ini. Waktu itu di Kemah Budaya, Bapak sama Pak Adit main bareng ya, kolaborasi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengundang Pak Adit sebagai narasumber ya untuk kalian, khususnya anak-anak SMP Pasundan 9 dan SMP Pasundan 8 Bandung. Oke ya, langsung saja nih. Sekarang sudah ada narasumbernya, kita langsung tanya. Pak Adit, Ya, mau membahas apa hari ini? kita membahas salah satu wanita yang ada di Jawa Barat. Oke, bisa lebih kencang Pak Adit? Ya, kita akan membahas sebuah wanita, salah satu wanita dari Jawa Barat, yaitu namanya Kecapi. Oh, kecapi atau kacapi Pak Adit? Kalau di bahasa Indonesia mungkin Kecapi, kalau bahasa Sundanya jadi Kecapi. Oke. Nah, itu tadi ya anak-anak Pasundan 9 dan Pasundan 8 kita akan membahas waditra ya. Waditra itu instrumen ya, Pak. Ya. Waditra kecapi, Alat musik. Alat musik kecapi kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Sunda Kaca. penyebutannya kacapi. Oke. Seperti apa waditra kacapi ini ya? Kita bahas dulu ya gambaran umumnya dari Pak Adit. Silakan Pak Adit. Ya, Gambaran umumnya. yang saya ketahui dan saya pelajari, yang saya dapatkan ilmunya dari guru saya ketika SMA, ketika kuliah, bahwa kacapi itu berasal dari dua kata, yaitu kaca dan pi. Kaca dan pi. Kaca dan pi. Kaca itu yaitu kaca. Kaca itu kaca ente. Cermin. Kaca cermin ya. Kaca itu cermin. Pi itu diri. Oh. Artinya kaca pi itu adalah cerminan daripada diri. Oh, nah jadi seperti itu ya. Tadi tentang kacapi ya, secara arti ya. Ya. Secara arti kacapi itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kaca. Kaca itu yaitu cermin atau enteng di dalam bahasa Sunda. Yang kata kedua itu pi. Pi itu diri sendiri. Ya, jadi ketika seorang pemain kacapi memainkan kacapi itu sudah menggambarkan bahwa cerminan diri ya. Ketika memainkan biasanya ada yang memainkan kecapi
kalau lagi happy atau lagi bahagia, Oh. itu main kecapinya itu biasanya suka wah. Oh, gitu Happy maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui karakter seorang pemain kacapi, Nah, ya lihat dari cara bermainnya. Cara bermain. Kalau cara bermainnya misalnya heroik, berarti orang tersebut Lagi gembira. lagi gembira. Oh, seperti itu. Oke, nah itu gambaran umum. Gambaran umum. Ada lagi Pak Adit? Ya, di Jawa Barat kecapi itu ada berbagai jenis, mungkin nanti ya. Oke, sip. Oke, kalau segitu saja berarti Ya. gambaran umum. Oke, saya juga pengen nanya. Ya, ya. Tadi ya. Ya, ya, siap. Pertanyaan pertama ini tentang Waditra Kacapi. Silahkan anak-anak di rumah siapkan ya buku catatan agar tidak lupa. Oke, yang pertama Pak Adit nih saya ingin tanya. Tapi Ya. pasti bawa kacapinya kan? Bawa. Saya ingin tahu nih teknik di dalam memainkan kacapi itu ada berapa? Teknik memainkan kacapi Hmm. itu ada berbagai macam teknik. Ya. Satunya ada di toel, Di toel, oke. ada di toel, Ya. ada di sintrek, Di sintre, itu ada di ranggem. diranggem, gitu. Itu Oke. salah satu teknik dalam memainkan kecapi. Ada di toel, ada di sintrek, dan ada di ranggem. Oh gitu. Tuh tadi ada 3 ya teknik dasar di dalam memainkan kacapi. Di toel, di sintrek, dan di ranggem. Bisa dicontohkan dulu Pak Nah, Adit? dicontohkan seperti ini. Oh sudah bawa kacapinya nih. Nah ini kacapinya ya. Ini yang disebut kacapi. Nah, ini kecapi. Ya. Yang pertama dulu. Di sintrek itu seperti begini kan, ya kan? Iya. Jadi ketika di kecapi itu di sintrek. Di sintrek. Nah itu di sintrek jadi menggunakan jari telunjuk ya. Bisa jari telunjuk, bisa jari tengah. Oh bisa jari telunjuk, bisa juga jari tengah. Itu teknik yang pertama di sintrek ya. Ya. Yang kedua Di toel. di Di toel. toel itu biasanya lebih banyak menggunakan tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri, tuh. Toel. Toel tuh, di toel. Oh gitu ya. Oh, Tuh, seperti itu di toel. Teknik kedua itu ya Pak Adit ya. Ya. Di toel. Di toel. Dan yang ketiga di ranggem. Di ranggem. Di ranggem itu perpaduan dari semua jari. Biasanya kalau yang udah handal mah sampai kelingking juga sampai main. Oh gitu. Tapi yang ilaharnya atau yang dasarnya banget biasanya ada apa namanya? Hanya jempol sama telunjuk. Atau sama jari tengah. Nah, ini diragam. Diragam itu nadanya 1 oktav. 1 oktav. Ya, dari nada awal sampai kalau di dalam diatonis dari do ke do lagi. Nah, Jempol do, telunjuk juga do. Do. Oke, kayak gitu. Itu diragam ya. Itu diragam. Oke. Bisa dicontohkan dulu begini Pak Adit, kalau misalnya di sintrek ada nggak teknik di dalam lagu yang menggunakan teknik sintrek saja? Misalnya ada tidak? Teknik sintrek, contoh nih, ini di sintrek sama di toel biasanya berbarengan. Oh, berbarengan ya, kita lihat. Sintrek dan di toel berbarengan. Itu di toel sama di sintrek. Tadi saya ngefans. Wah. Oke, itu tadi contoh contoh teknik di sintrek dan di toel. Kalau di ranggem Di ranggem biasanya itu kalau mengiringi atau mirip lagu. mirip lagu mengiringi ya. Ya, mengiringi lagu biasanya di ranggem sama di toel. Di ranggem sama di toel. Yang kirinya di toel, yang kanannya di ranggem. Nah itu seperti itu ya teknik di Ranggem ya. sama di toel. Oke, silakan dicatat anak-anak SMP Pasundan 9 dan Pasundan 8. Dicatat. Adik kakaknya SMP Pasundan 8 sama SMP 8 dan 9. Anda kakaknya, saya adiknya ya. Terlihat dari wajah ya. Lebih tua Dia yang lebih mana? tua ya, sebenarnya dia lebih tua.
Tadi teknik ya, sekarang pertanyaan lagi. Oh, siap. Ya, supaya teman-teman di luar sana punya sesuatu yang bisa dibawa ya. Ya. Pertanyaan yang kedua mengenai jenis kacapi. Ya, saya juga ketika dulu kan pernah lihat jalan-jalan ya, kecapi itu ternyata banyak jenisnya ya. Ya. Nah, yang Pak Adit tahu, yang Pak Adit ketahui, jenis kecapi itu sebenarnya ada berapa? Jenis kecapi di Jawa Barat atau di Karawitan Sunda itu ada berbagai jenis kecapi. Salah satunya adalah ini yang saya pegang, ini adalah kecapi sitter namanya. Kacapi sitter. Nah, ya. ini kecapi sitter bentuknya seperti ini, ya. Kotak ya, Pak Adit ya? Hah? Jadi kesannya kotak ya? Ya, kotak. Kecapi sitter. Terus kemudian ada kecapi indung. Oh, kacapi indung. Ya. Bedanya apa, Pak Adit? Kecapi sitter dan kecapi indung bedanya dari bentuk sama senarnya. Oh, bentuknya tuh Kalau kecapi indung bentuknya itu berbentuk perahu. Oh, perahu. Ya. Jadi ada perahu, ada gelungnya. Ada Tahu gelungnya. gelung ya? Gelung. Ya. Gelung itu kalau di ibu-ibu suka lihat ya, gelung. Nah, itu. Artinya bahasa Indonesia. Ya, jadi pokoknya ada di gelung. Pokoknya gitu ya, kacapi indung itu bentuknya seperti perahu. Ada kacapi perahu. Ada Nanti gelung. dilihat di gambarnya nih setelah ini nih. Ya. Ini di bawah ini nih ya. Ada itu kacapi perahu. Itu yang kedua. Kemudian dari senarnya juga kacapi perahu atau kacapi indung berbeda. Kalau kacapi sitter itu rata-rata 20 senarnya. Oh. Kalau kacapi indung itu 18 senarnya. Oh. Cuman 18 senarnya. Ya. Nah, Itu kemudian selain kacapi indung dan kacapi sitter ada kacapi rincik. Kacapi rinci. Kacapi rincik. Kacapi rincik bentuknya hampir sama dengan kacapi indung, tapi bedanya dia kacapinya itu tidak ada gelungnya, kadang ada yang ada gelungnya, ada juga enggak ya. Tapi bentuknya hampir sama seperti perahu gitu ya. Nah, itu kacapi rincik. Senarnya ada 15. Oh, senarnya ada 15. Oke, Ya. sip. Itu kacapi indung dan kacapi rincik. Terus ada pertanyaan, ketika ada kacapi indung, apakah ada kacapi bapak nih? Nah, Ada enggak? Nah, pertanyaan menarik ini. Ini. Kacapi indung, berarti ada kacapi ketika bapak. menjelaskan tentang kacapi indung, oh berarti ada kacapi bapak. Nah, ini nggak ada kacapi bapak. Kenapa seperti itu? Nah, kenapa seperti itu? Sampai saat ini pun saya belum bisa menemukan jawabannya kenapa tidak ada kacapi bapak. Tapi Pak Adit pernah bertanya tentang informasi Ya, pernah bertanya tentang informasi kenapa kecapi yang ada hanya kecapi indung. Karena ternyata wah ini bahasanya sangat panjang banget. Tapi intinya bahwa di dalam Sunda itu indung itu atau ibu gitu ya, indung itu kan ibu, itu sangat dihormati dan sangat apa ya namanya ya, tingkatannya itu ya seperti itulah. Jadi indung itu kan ibu yang harus benar-benar dihormati dan dijaga. Artinya jadi indung itu segalanya gitu lah mungkin. Kayaknya mah kenapa tidak ada kecapi bapak ya, adanya Ya. kecapi indung karena sepertinya orang Sunda sangat menghormati sekali sosok seorang ibu ya. Tapi bukan berarti tidak menghargai seorang Ya, bapak. nah seperti itu. Nah, itu. Oke, tadi pertanyaan saya adalah jenis kacapi ya. Nah. Jenis kacapi ternyata ada 3 secara Satu umum. lagi ada. Satu lagi ada. Ada satu lagi disebutnya kacapi jentreng. Oh, kacapi. Yang biasanya digunakan di Tarawangsa di Sumedang. Nah, kacapi jentreng. Tapi kacapi jentreng nggak besar seperti kacapi sitter atau kacapi indung. Oke. Kacapi jentreng itu lebih kecil Kecil. karena senarnya hanya 7. Oh, 7 ya. Senarnya cuma ada 7. Nanti bisa di itu ya dicari atau di itu tentang kacapi jentreng atau kacapi Tarawangsa. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu tadi ya, ternyata jenis kacapi secara umum itu ada 4 ya. Yang pertama kacapi sitter 20 kawat, yang kedua kacapi indung 18 kawat, ketiga kacapi rinci 15 kawat, yang terakhir ada kacapi jentreng ya. Biasanya dipakai di kesenian Tarawangsa. Kawatnya ada 7. Oke, menarik sekali ya ternyata. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Adit ya. Siap. Tadi tentang teknik laras jenis. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. Kacapi sitter ini biasanya dimainkan dalam tangga nada atau laras apa saja?
biasanya menggunakan tangga nada atau laras pentatonis. Oh, Ya, kalau pentatonis. kacapi itu tangga nada karena tangga nada pentatonis. Atau 5 nada ya? Ya, yang 5 nada yaitu yang daminatila. Oke. Tuh, ya. Itu pentatonis. Tapi kekinian mengikuti perkembangan zaman ada juga kecapi yang udah inovatif. Artinya dia menggunakan larasnya udah menggunakan laras diatonis. Oke. Jadi bisa mengiringi lagu-lagu pop atau seperti apa gitu ya. Itu kacapi disebutnya kacapi macakal. Oh, macam Kacapi macakal. Tapi kacapinya sama. Yang digunakan adalah kacapi sitter. Hanya larasnya aja atau tangga nadanya saja yang berbeda. Nah, itu tadi ya. Kacapi ini bisa dimainkan dalam tangga nada yang banyak. Cuman yang kita bahas ada 2 dulu. Pentatonis atau 5 nada, yang kedua tangga nada diatonis 7 nada. Oke Pak Adit, saya ingin lihat dulu nih kacapi dengan tangga nada pentatonis itu seperti apa. Ini nih contohnya. Saya nggak sing ya. Daminati lada. Nah itu. Latinamida. Nah itu adalah tangga nada pentatonis laras pelog. Laras velog tuh ya. Nah itu biasanya dimainkan dalam ensemble kesenian apa kalau velog? Pelog itu biasanya dimainkan dalam ensemble gimana kebutuhan sih ya. Gimana kebutuhan? Kalau lagunya larasnya pelog ya pasti menggunakan laras pelog gitu. Tapi kalau lagunya ada yang menggunakan laras minor atau madenda ya berarti dilaras juga. Berarti bisa dikolaborasikan ya? Bisa. Tapi dengan alat lain? Bisa. Dengan apa contohnya? Contoh bisa dengan biola bisa. Oke, dengan biola kita ambil biola ya, kita coba. Pak Adit dengan biola contohnya. Ini kita kolaborasi Coba, dengan ya, biola, tapi larasnya menggunakan laras pentatonis. Oke, yang mana tadi? Daminati lada ya. Oke, siap, yang seperti apa kita lihat? Ya kita lihat. Yuk. Oke, alhamdulillah. Seperti itu Pak Adit. Seperti itu. Kayaknya kita kompak ya. Kita sebelum ini kita dulu pernah segrup Oh, ya. pantas. Oke, ternyata ya kacapi ini bisa dikolaborasikan ya dengan alat musik barat ya. Barat. Ini biola juga termasuk ke dalam alat musik barat. Nah. Ternyata bisa dikolaborasikan dengan kacapi. Nah. Nah, Pak Adit, tadi kan kita kolaborasi dengan alat musik barat ya. Dengan alat musik tradisi lagi biasanya Bisa dengan suling, Oke, dengan suling. kendang. Ada kendang. Kalau kendang saya belum beli. Pak Adit. Oke, dengan suling seperti apa? Pak Dengan Adit? suling, oke. Saya ngambil dulu suling. Oke, Yuk. dengan suling kita lihat ya dengan suling ini. Seperti itulah. Itu dengan Oke ya, itu dengan suling ya, alat tradisi Sunda juga. Tadi alat musik modern, alat musik tradisi Sunda. Ya, seperti itu. tadi kan kita kolaborasi, ini kan kacapi ini bisa dibilang juga anak-anak ya, kacapi yang prinsipnya itu alat musik pengiring ya. Kalau suling dan biola prinsipnya alat musik melodis. Nah sekarang Bapak mau nanya ke Pak Adit, Pak Adit bisa dikolaborasikan nggak kacapi alat musik pengiring dengan alat yang bersifat mengiringi juga bisa nggak? Bisa. Bisa. Contohnya sama gitar. Oke, oh kita gitar ya, saya izin dulu ngambil Bapak Idui itu banget ya segala bisa ya Bapak Idui ya, bagus mantap ya.
Oke. Biola bisa, kuling gitar. bisa, gitar bisa. Saya pun akan bantu. Oke, dengan gitar kita coba anak-anak ya. Alat musik pengiring dengan alat musik pengiring seperti apa kita saksikan. Oh. Luar biasa. Seperti itu ternyata ya. Lamun itu teh sok hayang terus gitu Sayang terus. Oke, berarti kalau kolaborasi dengan alat musik pengiring, Kacapi perannya sebagai melodi kalau gitu. Iya, kan, ya? iya. Jadi bentuknya jadi melodi karena kalau misalkan mengiringi nanti bentrok nantinya. Padu. Padu. Oke, alhamdulillah Pak Adit ada lagi yang mau disampaikan. Ternyata ya luar biasa sekali alat musik Kacapi ini ya. Ya. Selain apa tadi bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern nih ya. Kacapi dengan biola, Kacapi dengan gitar. Nih, saya pertanyaan terakhir nih Pak Adit ya. Ya. Kacapi ini bisa tidak mengiringi lagu pop? Bisa. Bisa. Karena tadi itu ada pemain kecapi yang menggunakan narasnya atau tangga nadanya menggunakan tangga nada diatonis gitu. Oke. Jadi bermainnya seperti bermain harpa namun kalau dalam alat musik barat. Harpa. Harpa kan begini, kalau harpa kan begini, kalau kecapi begini. Seperti itu gitu. Cik, ya kita coba. Lagu apa Pak Adit? Lagu apa? Lagu Republik itu tadi. Oke, siap. Lagu Republik. Kita coba ya alat musik Kacapi, kita bawakan lagu pop dengan Kacapi. Seperti apa? Kita saksikan. Wow, 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 wow. Aku hanya. Oke, ternyata bisa ya anak-anak di rumah ya. Nah, setelah kalian ya anak-anak di gadgetnya masing-masing sudah melihat sekarang ya Kacapi ternyata tidak kalah dengan instrumen Lain. modern ya. Jadi kalian bagi yang ingin bisa Kacapi jangan gengsi ya, Ya. dengan alat tradisi. Ternyata alat tradisi Sunda khususnya tidak kalah dengan alat musik modern yang lain. Ya, bahkan harus bangga dengan alat musik tradisi. Jangan kalah sama orang dari luar negeri. Oh. Orang luar negeri itu mereka sangat bangga mempelajari alat musik kita. Kenapa kita tidak? Nah, itu pesan dari Pak Adit. Bagi kalian yang senang dengan musik, jangan pilih-pilih ya. Kalau suka musik, alat musik Sunda juga kalian pelajari ya, biar pintar seperti Pak Adit. Pak Idui juga ya. Oke, Pak Adit ya, kita sudah ada di penghujung acara ini ya. Ada tugas tidak buat anak-anak? Tugasnya adalah Atau gimana? Ada tugas atau ada giveaway? Ada hadiah ada buat giveaway anak? nih, ada giveaway dari Bapak Idui. Ada giveaway katanya. Ada giveaway nih, ada dari Bapak Idui ini. Oh, dari saya saja? Ya, dari Oke. Bapak Idui aja silakan. Oke, anak-anak SMP Pasundan 8 dan SMP Pasundan 9 ya, khususnya ada giveaway dari acara Bincang Pasundan 9 ini ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Begini, simak ya. Jawab pertanyaan dari Bapak. Yang tadi Bapak Adit sebutkan ada Kacapi Indung dan Kacapi Rinci. Ya. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaannya seperti ini. Kacapi Indung dan Kacapi Rincik itu ya dimainkan dalam kesenian apa? Ya, Kacapi Indung dan Kacapi Rincik dimainkan di dalam kesenian apa?
ya. Jenis keseniannya. Nah, jenis keseniannya. Pokoknya awalnya tembang aja. Ya. Nah, jawabannya silahkan kalian ketik di kolom komentar video YouTube ini. Ya, jadi jangan gini. lupa tulis kelas. Ya, jadi gini. Sistemnya gini, kalian absen ya, misal gini, nama Faisal kelas 7F ya, sekolah SMP Pasundan 9 Bandung. Jawaban kesenian band. Kesenian tembang band misalnya. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, untuk kalian memenangkan giveaway, caranya jawab pertanyaan tadi di kolom komentar. Contohnya, misalnya ketik Faisal kelas 7F SMP Pasundan 9 Bandung, jawaban tembang band. Misalnya seperti itu ya. Nah, hadiahnya apa Mbak Yudi, Pak Adit? Hadiahnya nanti ada ya 1 unit flash disk ya, 1 unit flash disk bagi kalian yang menjawab pertanyaan barusan dengan tepat dan benar. Oke, Pak Adit ya? Ya, siap. Nah, nanti kalau kalian ada yang benar kita undi. Kalau Pasundan 8 nanti Bapak tinggal kasih tahu Pak Adit. Ya, Oke. gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan Pak Adit, dari Pak Adit? Buat anak-anak SMP Pasundan 8 misalnya, Ya. buat Pasundan 9, say hi, salam. Nah, gitu. Intinya ini untuk anak-anak SMP Pasundan 8 dan Pasundan 9, jangan pernah malu untuk belajar. Ya, jangan malu. Apapun itu belajar, terutama budaya tradisi kita. Ya, Suatu bangsa akan maju kalau budayanya dijaga, ya. dan bangsa akan hancur kalau budayanya tidak dijaga. Seperti itu. Oke ya. Kalau besar kemaluan pasti susah berjalan. Oke, Pak Adit. Terakhir kita main bareng.